Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kita semua Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan juga Allah murahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat iman, wabil khusus nikmat dijadikannya kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang paling besar. Allah jadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu nabi-nabi terdahulu ingin jadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Adalah mengikuti perintahnya dan juga menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda kita syukur kepada Allah. Maka kita lakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita lakukan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini semata-mata kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Allah dan juga mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga alhamdulillah, di tempat ini kita dikumpulkan oleh ulama-ulama kita, para habaibnah kita, yang insya Allah mudah-mudahan mereka semua para asatidah kita, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahkan kehidupannya, Allah murahkan rizkinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita telah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah yang kita dengar, perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka patut dari itu kita pelajari dan mempelajari apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka patut dengan apa? Dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang enggan atas sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Maka Nabi memerintahkan buat kita semua. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Adibu auladakum ala salasatul hisal, kata Nabi. Ajarkan anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita. Apa? Kata Nabi, 3 perkara yang harus kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Apa yang pertama? Hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Kira-kira orang sini cinta sama Nabi apa enggak? Cinta sama Nabi apa enggak? Cinta sama Nabi? Tanggal berapa Isra Mi'rajnya Nabi? Halo? Tanggal berapa Isra Mi'rajnya Nabi? Tahu nggak? Berapa? Katanya cinta. Banyak yang nggak tahu bicara cinta, tapi nggak tahu. Kalau cinta harus tahu semua apa aja, sepak terjangnya, keturunannya harus tahu. Apa yang dilakukan ketika terjadi sesuatu harus kita tahu. Ini bicara cinta.
Makanya jangan jadikan kita orang yang cinta selain kepada cintanya kita kepada Allah dan cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya umur Nabi 50, kurang lebih 50 tahun. Ya. Dan juga di tahun ke-11 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha sucinya Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan pada waktu itu tahun hadan, tahun kesedihan. Maka digembirakan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berangkatnya Nabi Isra dan Mi'raj. Ini dengan apa? Dalam perjalanan demi perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan Isra Mi'raj banyak kisahnya. Banyak kisah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Pada waktu itu apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju langit, langitnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu pada waktu itu ketemu dengan malaikat. Ketemu malaikat, yang malaikat itu dia punya tangan 1000. Setiap satu tangannya, setiap satu tangan ada jarinya 1000. Tangannya 1000, jarinya 1000. Setiap satu tangan satu jarinya 1000. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril. Maka dikatakan bahwasanya ini malaikat tugasnya yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menghitung tetesan-tetesan air hujan. Menghitung tetesan-tetesan air hujan yang turun di bumi, yang turun di tanah, yang turun di lautan, yang turun di sawah, sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mampu menghitung tetesan air hujan dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang? Maka malaikat itu menjawab, saya mampu menghitung tetesan air hujan dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang, saya mampu menghitungnya. Ini malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini malaikatnya Allah mengatakan, ada yang saya tidak mampu, ada yang saya tidak mampu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau tidak mampu? Saya tidak mampu ketika manusia, ketika makhluknya Allah berkumpul munajat kepada Allah dan juga berkumpul berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mampu menghitung selawat yang dibaca umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mampu. Rahmatnya turun dan juga Allah berikan pahala begitu banyak kepada perkumpulan-perkumpulan seperti itu, sehingga malaikatnya tidak mampu untuk menghitung pahala yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulnya kita di sini ini jelas tandilur rahmat, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, turunnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak pahala yang kita dapatkan. Banyak pahala yang kita dapatkan. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung Allah jadikan kita umat Nabi, dan selalu gemar mulut kita untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Musa mengangkat tangannya dan mengatakan, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Nabi Musa mengangkat tangannya, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pengen jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu apa yang kita tahu. Perjalanan Isra Mi'raj ada perintah salat buat kita semua. Ini Nabi karena tahu umatnya yang tadinya 50 rakaat diganti disingkat akhirnya menjadi 5, tapi banyak dari kalangan kita yang cuma 5 aja waktunya, baik zuhurnya, asarnya, maghribnya, isaknya,
subuhnya, banyak dari kalangan kita yang meninggalkan perkara sholat. Kebahagiaan yang kita dapatkan apabila kita terus mengerjakan sholat. Jangan sampai diri kita meninggalkan sholat. Kebaikan yang kita dapatkan, kesenangan yang kita dapatkan, jadikan keluarga kita, sanak famili kita yang selalu mengerjakan sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktu kita kerjakan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Lindungi, bentengi keluarga kita dari apinya Allah, dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan apa? Kerjakanlah sholat 5 waktu. Jangan kita sampai dalam satu rumah atau dalam satu kampung banyak dari kalangan kita meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya 50 waktu akhirnya jadi 5 karena tahu kagak bakalan mampu umatnya. Tahu kadar kita, Nabi tahu kadar kita. Maka cuma 5 waktu, jangan sampai kita meninggalkan sholatul imanuddin. Sholat yang agama, sholat yang agama. Kita mengaku beragama Islam, kita mengaku cinta Allah dan juga cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut buat kita jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ajak sanak famili kita. Mandalla ala khairin falahu mislu ajli fa'ilih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengajak kebaikan, maka kelak dia akan mendapatkan kebaikan itu. Maka entengkan lidah kita untuk mengajak sanak famili kita, untuk duduk berkumpul di tempat seperti ini, untuk mengkaji ajaran-ajaran Islam, mengkaji sepak terjangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah-kisahnya. Jangan sampai kita lalai dan lupa untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika perjalanan selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok manusia. Apa yang dilihat oleh Nabi sekelompok manusia itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dikatakan di dalam kitab itu Nabi menemui sekelompok manusia yang kerjaannya ngegunting lidahnya. Dia ngegunting lidahnya, dan guntingnya dari api nerakanya Allah. Dia gunting lidahnya. Maka ditanya sama Nabi, gerangan apa yang engkau kerjakan? Kenapa engkau melakukan itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekelompok manusia itu menjawab, wahai Nabi, saya melakukan hal seperti ini, saya rela menggunting lidahnya karena semasa saya hidup, saya mengajarkan atau mengajak kebaikan, tapi saya tidak melakukannya kebaikan itu. Saya melarang untuk melakukan kejelekan, tapi saya mengerjakan kejelekan itu. Maka sebab itu saya menggunting lidah saya. Maka jadikan diri kita orang yang mengajak kebaikan tapi mengerjakan kebaikan, melarang kejelekan tapi tidak mengerjakan kejelekan tadi. Ini akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini selalu kita panjatkan, sayyidud doa. Ini rajanya doa. Kita panjatkan, kita pengen selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Maka cinta Allah dan juga cinta Rasulullah, maka kelak kita akan selamat. Maka Nabi memerintahkan kita yang pertama hubbun Nabi, cinta kepada Nabi, dan juga yang kedua kata Nabi, ajarkan didik saudara anak famili kita, anak-anak kita, kata Nabi hubbu ahlil bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada keturunan dari Nabi Muhammad, cinta kepada keturunan dari Nabi Muhammad. Ini yang diperintahkan oleh Nabi. Maka selanjutnya apa? Tilawatul Quran. Nabi memerintahkan untuk kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai lidah kita bisu untuk melakukan atau lupa akan membaca Al-Qurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu Al-Quran yang kita baca akan mendapatkan ganjaran buat kita, mendapatkan pahala buat kita, dan juga mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat buat kita semua. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Banyak dari kalangan kita Al-Quran yang ada di rumah-rumah kita cuma buat nakut-nakutin setan katanya.
biar nggak ada setannya. Bahkan itu Al-Quran udah buluk, Al-Quran udah berdebu karena tidak pernah dibuka Al-Quran yang ada di rumah kita. Pulang dari tempat ini, keluar dari tempat ini, kita dirikan sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan, bahkan kita tambah dengan rawatibnya. Halo, maka selanjutnya setelah kita melakukan sholat 5 waktunya, kita baca Al-Qurannya, kita duduk di majelis-majelis yang baik, kita berkumpul di tempat-tempat yang baik, maka kita jadikan kampung kita kampung yang baik, keluarga kita keluarga yang baik, maka kelak kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang-orang yang istiqamah, taat bakti kepada kedua orang tua kita, dan juga taat bakti kepada guru-guru kita, dan juga mudah-mudahan orang-orang yang hadir dan yang mendengarkan ini, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya dan juga Allah murahkan rezekinya. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ashabina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ihwanana fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana fil Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.